bugar, sehat walafiat, dan hidup dalam kemewahan. Ya. Hidupnya nyaman, enak. Ya. Maka orang seperti ini nanti akan mendapatkan bagian balasan yang sedikit di akhirat. Ya. Nah, jadi orang yang seperti ini itu nanti bagiannya di akhirat itu sedikit. Yadakhiru lahu jazaa'a ma'asihi ilal akhirah. Orang seperti ini siksaannya itu akan diberikan ketika nanti di akhirat. Di dunia dia memang tidak diberikan siksaan atas dosanya. Ya, hidupnya nyaman, enak, uangnya banyak, ya, badannya sehat walafiat, ya. Tetapi hati-hati, meskipun hidupnya nyaman, enak di dunia, tetapi siksaan untuk dia sudah menanti di akhirat. Ammal muslimul ladzi idza waqa'a ba'dal ma'asi tusibuhu musibatun hadza yukaffirullahu anhu fid dunya bihadhil masa'ib. Sedangkan kalau ada orang Islam, dia ketika dia melakukan kemaksiatan, ketika dia melakukan dosa, dia diberikan cobaan, musibah menimpanya. Maka orang seperti ini, musibah yang dia terima itu, cobaan yang dia terima itu akan menjadi penghapus dosa dia, pelebur dosa dia. Jadi dosa-dosa yang dia lakukan itu bisa dihapus dengan musibah yang menimpa dia, baik itu musibah penyakit ataupun keuangan, ekonomi, dan lain-lainnya. Al-bastu fi rahatil ma'isyati laisa minas sifatil 'aliyyati 'inda Allah. Jadi hidup bermewah-mewahan, hidup yang berlebihan, foya-foya, ya, hidup yang bermewah-mewahan itu bukanlah termasuk sifat yang mulia. Ya, bukan termasuk sifat yang mulia. Ya. Jadi termasuk sifat yang mulia itu apa? Ketika seseorang itu hidup sederhana, ya, bukan mewah-mewahan. Lau kana al-amru kadzalika kana al-anbiya'u aktsaran nasi fid dunya rahatan wa bastatan lakinnahum 'alal 'aks. Jadi kalau seseorang itu, kalau misalnya yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran itu adalah siapa yang hidup enak di dunia. Siapa di dunia ini yang hidupnya enak, ya, berarti itu dia mulia. Ya, kalau ukurannya seperti itu, niscaya para nabi itu dulunya mereka akan hidup enak-enakan, hidup mewah-mewahan. Tetapi kenyataannya para nabi itu hidupnya sederhana. Mereka tidak mewah-mewahan, tidak berfoya-foya. Jadi tingginya derajat seseorang itu bukan diukur dari ekonominya, bukan. Ya. Jadi bukan diukur dari mobilnya, motornya, tanahnya, rumahnya, bukan. Derajat seseorang itu bukan diukur dari penampilannya, bukan diukur dari rekeningnya, bukan. Jadi bukan, ya, kehidupan yang enak di dunia ini, orang yang hidupnya kaya, orang hidupnya nyaman, sehat, ya, itu bukan menjadi tolak ukur bahwa dia itu derajatnya tinggi, bahwa dia itu rajin ibadah, bahwa dia itu derajatnya tinggi, bukan. Justru kalau orang itu hidupnya enak terus, nyaman terus, ya, rezekinya lancar,
badannya sehat terus, nggak pernah diberikan cobaan, maka harus hati-hati, waspada. Jangan-jangan ini menjadi tanda rendahnya derajat kita. Nah, kita harus hati-hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan hamahu dunya kama yahmi ahadukum saqimahul ma." Rawahu Muslimun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Ta'ala mencintai hambanya, niscaya Allah Ta'ala melindungi hamba tersebut dari dunia. Sebagaimana kalian melindungi sakitnya dari air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di dalam hadis disebutkan, kalau orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, maka dia justru akan dijauhkan dari dunia. Dilindungi dari dunia. Karena apa? Kalau dia didekatkan dengan harta dunia, khawatirnya nanti dia akan lupa. Akan tertipu dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Jadi kalau kita mendapatkan kelapangan rezeki kita lancar, kita mendapatkan rezeki yang lapang, kelapangan rezeki, maka itu kita syukuri. Dan kalau kita rezeki kita susah, rezeki kita sulit, maka kita harus husnudzon bahwa itu adalah cobaan dari Allah Ta'ala, dan semoga itu menjadi tanda tingginya derajat kita. Semoga kalau kita banyak cobaan, banyak ujian ekonomi, ujian harta, ujian penyakit, ataupun tetangga, saudara, apapun cobaan yang menimpa kita, maka itu kita sabari. Hendaknya kita jangan banyak mengeluh. Jangan kita banyak mengeluh. Ketika kita mendapatkan cobaan, hendaknya kita ridho atas takdir Allah Ta'ala. Kita yakin bahwa ini adalah takdir Allah yang harus kita terima, yang harus kita hadapi dengan lapang dada. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan boleh dibuka mikrofon ataupun bertanya lewat chat di ruang Google Meet, ataupun ada yang jelas saya dipersilahkan. Silakan yang mau bertanya teman-teman. Ustadz, ada yang bertanya? Bisa diulang yang makna hadis yang terakhir, Ustaz? Barakallahu fiik. Baik. Jadi makna hadis yang terakhir, Iza ahabballahu 'abdan hamahu dunya kama yahmi ahadukum saqimahul ma. Ketika Allah Ta'ala mencintai hambanya, maka Allah Ta'ala akan melindunginya dari dunia sebagaimana salah satu dari kalian melindungi sakitnya dari air. Jadi ketika seseorang itu
dicintai oleh Allah, dia itu akan dijaga dari harta dunia, supaya dia tidak tergoda dengan harta dunia, supaya dia tidak tertipu dengan harta dunia. Seperti itu. Barakallahu fiik. Amin, Rafiq. Ustadz, ini ada yang bertanya di kolom chat dari Nurul Kamariah. Ustadz izin bertanya, jadi apa makna sesungguhnya dari musibah itu, Ustadz? Ya. Baik. Jadi musibah, ya, musibah itu berasal dari bahasa Arab asaba yusibu isabatan fahuwa musibun. Jadi musibah itu artinya sesuatu yang menimpa seseorang. Sesuatu yang menimpa seseorang. Dan biasanya kata musibah itu ditujukan untuk sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menimpa seseorang dan itu tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Misalnya seseorang diberikan cobaan penyakit, ataupun diberikan cobaan kecelakaan, ataupun diberikan cobaan rezekinya seret, itu namanya musibah. Bagaimana moderator? Sudah? Bagaimana Mbak Nurul? Apa sudah jelas? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Sepertinya nggak ada lagi pertanyaan, Ustadz. Iya. Baik. Kita tutup ya. Sebelum kita tutup majelis kita, saya berpesan untuk diri saya sendiri dan juga kita semua untuk istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam ketaatan. Ya. Karena yang berat itu adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Terus menerus. Ya. Kalau dikatakan kita istiqomah mengaji, artinya kita senantiasa hadir, senantiasa ikut ngaji, senantiasa hadir di majelis ilmu. Itu namanya istiqomah mengaji. Ya. Tapi kalau orang kadang hadir, kadang enggak, kadang masuk, kadang absen, ya, itu tidak dikatakan istiqomah. Istiqomah itu terus menerus senantiasa hadir, kecuali ada uzur, ya, misalnya sakit ataupun lainnya. Dan kita hendaknya, ya, kita berguru mengaji. Alhamdulillah kita ada namanya Yayasan Syahamah, ya, yang mana Yayasan Syahamah itu diisi oleh ustadz-ustadz yang siqah, yang ilmunya itu terpercaya. Maka hendaknya kita bisa belajar dengan Yayasan Syahamah, dengan Yayasan Syahamah yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Hendaknya kita bisa mencari Yayasan Syahamah terdekat dari rumah kita datangi Yayasan Syahamah terdekat, kita belajar kepada guru-guru yang ada di Syahamah. Tidak hanya kita belajar secara online, tetapi yang lebih utama adalah belajar secara offline. Makanya kalau ada Yayasan Syahamah di dekat kita, di daerah kita, datangi, ya, ngaji di majelis tersebut. Mungkin cukup itu. Mari kita tutup. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita tutup bersama-sama. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Siril Wafa yang telah menyampaikan materi pada malam ini, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Semoga tetap istiqomah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Tutup. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pamit.